Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah. Mudah-mudahan semuanya hamba Allah, bukan cuma yang bertanya. Bagaimana meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Saya belum pernah ketemu atau telepon, hanya melalui WA. Lebih canggih lagi, dia nggak pernah telepon tapi WA. Saya ada plan untuk pulang. Apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan jodoh jamaah. Allahu Akbar ya. Ana baca berita ada seorang yang dibunuh sama sahibnya. Baca antum. Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin. Akhirnya dibunuh sama temannya itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak benar ya. Jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Yang pertama, kita itu nggak bisa tahu fulanah itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah. Udah tahu dia jadi jodoh kita. Yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya. 2 tahun cerai. Ya udah jodohnya sampai di sana. Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh. Pertama, kriterianya sudah ditentukan. Yang kedua, musyawarah. Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh. Musyawarah sama keluarga. Ini ada fulan. Kalau antum akhwat umpamanya antum ngomong, ada fulan mau melamar ana. Tolong cari tahu tentang fulan. Musyawarah sama dia. Dengan orang-orang yang soleh. Setelah musyawarah ada omongan, iya insya Allah baik. Antum istikharah. Minta pilihan sama Allah. Kadangkala keputusan kita tidak selalu baik. Walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya, tetap istikharah lah. Minta pilihan dari Allah SWT. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan. Apa sikapku? Mana yang aku pilih? Nabi kasih arahan. Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah. Seperti Zaid bin Haritha disuruh menikahin Zainab pada waktu itu. Zainab pada waktu itu nggak mau. Sama Nabi disuruh menerima, akhirnya dia menerima. Radhiyallahu ta'ala anha. Namun jodohnya Zaid bin Haritha dengan Zainab bintu Jahash nggak lama. Karena setelah itu bercerai. Kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas tadi kalau antum katakan apakah antum pulang, ada masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu orang. Dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini jamaah. Banyak kebohongan di sana. Tadi anti katakan nggak tahu ini siapa orang ini, gimana kondisinya. Tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang. Antum nggak mau tahu fulan, antum masuk ke akun dia. Jadi apa? Jadi follower dia umpamanya. Antum masuk ke sana, antum lihat. Kalau dia di situ tidak menyantumkan nama aslinya, antum tinggalkan sudah. Ini penipu ini. Kelihatan sudah. Kalau di akun dia bukan nama aslinya, berarti dia penipu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini itu macam-macam. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai, insya Allah sudah. Nggak ada masalah. Enggak Ustaz, namanya memang samaran supaya keren. Nggak. Kemudian antum lihat. Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa. Teman-temannya bagaimana. Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Nggak ada burung dara kumpul sama burung beo. Nah, diajak ngomong nggak nyambung itu burung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya. Apakah nanti di padang mahsyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah. Tapi kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain. Yang pertama, siapa yang tahu? Di padang mahsyar akan banyak kejadian-kejadian di sana jawab. Ada 3 tempat yang kata Rasul SAW itu kita nggak akan ingat sama orang lain. Kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Siapa yang mau jawab? Nah, mana yang mau jawab tadi? Mizan, sirat, satu lagi. Baik.
Hadiahnya berarti 2. Masya Allah. Nah, yang pertama ketika pembagian kita. Ketika rapot dibagikan, itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memegang rapotku. Sampai dia dapat rapotnya baru dia kembali ingat dengan saudaranya. Kemudian yang kedua ketika di timbangan. Yang ketiga ketika di sirat. Di lain tempat itu nggak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, akan datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat nantinya ke Nabi Ibrahim. Mereka mengenalin itu semuanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah Jalla Jalla. Nah, afwan sebelumnya ini bukan pertanyaan tapi pengumuman. Gimana panitia ini? Saya jomblo 20 tahun. Alhamdulillah punya pekerjaan dan calon mahasiswa jurusan bahasa Arab. Saya ingin menikah tapi belum punya calon. Barangkali di Al-Ikhlas ada yang minat. Masya Allah. Saya juga punya teman usia 25 tahun, dia belum menikah, minta dicarikan juga. Antum cari sendirilah jemaah. Kalau anak kecil dicarikan, anak besar sudah bisa cari sendiri dia. Insya Allah. Dan ala-ala antum nanti hubungin panitia masjid. Mana panitia? Ada calon di sini? Di Masjid Al-Ikhlas? Nah, insya Allah Masjid Al-Ikhlas nanti akan memang biro jodoh ini penting ya. Seharusnya antum kalau mau menikah gini berangkat ke pesantren tahfidz, datang ke sana. Ya Ustaz, tapi anak nggak hafal Quran Ustaz. Ya jangan ke pesantren tahfidz Quran, cari pesantren lainnya gitu kan. Yang sesuai kira-kira antum diterima gitu seperti itu. Tapi anak doakan mudah-mudahan yang pada jomblo yang belum nikah segera menikah. Kemudian nih anak-anak muda yang pada ngaji tolong bermusyawarah sama orang tuanya. Jangan durhaka sama orang tuanya. Kadang-kala tahu-tahu kawin. Oh, bapak anak nggak setuju Ustaz. Anak daripada berzina, udah anak nikah aja katanya. Bukan seperti itu caranya jemaah. Antum perlu dekat sama orang tua. Insya Allah orang tua akan mengizinkan. Nah, Ustaz, bagaimana cara agar niat kita itu benar-benar lurus lillahi ta'ala? Karena terkadang niat itu suka melenceng, walaupun niat awalnya sudah baik. Subhanallah, sahih jemaah. Jadi masalah niat ini ulama-ulama besar dari kalangan salaf pun berbicara tentang niat itu. Sufyan mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku enggak pernah ngopeni itu ngurusin. Nah, ngurusin sesuatu yang lebih berat daripada ngurusin niatku sendiri. Gimana? Bahasa Arab ngopeni. Masa ngopeni bahasa Arab? Afwan jemaah. Kita tinggal di kampung, kadangkala bahasanya kacau. Ana sampai ditanya sama teman, Ustaz, eman-eman itu apa sih Ustaz? Ana sering lihat Ustaz ngomong eman-eman gitu dia. Apa eman-eman jemaah? Sayang, Masya Allah. Hah? Bahasa Turki eman-eman. Nah, sampai mana kita tadi? Iya, perkataan Sufyan mengatakan aku tidak ngurusin sesuatu yang lebih berat daripada ngurusin niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alaihi. Wallahi bolak-balik niat itu. Maka bagaimana sekarang supaya kita bisa ikhlas lillahi ta'ala? Panjang perjalanannya jemaah. Dan kita tidak boleh berhenti. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala tauhid. Sampai kapan? Sampai keyakinan itu datang. Sampai kematian itu tiba. Maka berkaitan dengan mengobatin, maka bismillah. Yang pertama antum mengenal Allah. Kembali lagi. Kita mengenal Allah. Yang kedua, kenapa antum ria? Kenapa sih? Ria itu kan karena ingin dipuji oleh orang. Apa gunanya orang semasjid ini kalau muji antum? Apa gunanya orang se-Indonesia kalau dia memuji antum? Mereka memuji antum, nggak ada gunanya.
Karena yang pujiannya berguna itu pujian Allah Jalla Jalaluhu. Maka tatkala antum ingin dipuji, antum minta pujian dari Allah. Kapan? Ya sepertiga malam akhir. Yang ketiga, usahakan amalan itu disembunyikan. Amalan kita usahakan disembunyikan. Karena kalau amalan itu terlihat, nggak apa-apa beramal terang-terangan. Tadi disampaikan sholat sunnah di masjid boleh, nggak dosa. Sedekah terang-terangan, kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian bersedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, lalu kalian berikan kepada orang yang fakir, itu lebih baik. Maka kalau ada baik dan lebih baik, kita memilih yang lebih baik. Dan insya Allah dengan antum berusaha menutupin perbuatan antum. Dan Nabi menganjurkan kita untuk memiliki khib'un min amalin soleh. Amal soleh yang tersembunyi. Maka insya Allah kita bisa ikhlas. Tapi kalau terang-terangan berat jamaah. Umrah dan haji. Bisa nggak sembunyi-sembunyi? Alhamdulillah bisa sembunyi-sembunyi. Sekarang antum umrah bisa berangkat pakai travel dari kampung. Sehingga orang di sekitar rumah nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai sana antum dirikan Ka'bah foto. Sedang di rumah Allah. Ganti status antum. Masa nggak seperti itu? Maka antum sembunyikan berusaha. Kemudian terus. Artinya hari ini mungkin bisa ikhlas. Besok muncul lagi niat nggak benar. Obatin lagi. Dengan menumbuhkan cinta kepada Allah. Dengan pikiran tadi. Bahwasanya manfaat pujian orang-orang itu tidak ada buat kita. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz, rumah tangga kami sering berantem. Bahkan hal sepele pun. Apakah itu masalah agama, keegoisan dan ekonomi? Apakah dibolehkan dalam agama syariat ketika kita memutuskan untuk bercerai? Subhanallah jemaah. Hidup ini pilihan. Nah, terkadang kesalahan terjadi ketika memilih pasangan hidup. Dari awal antum salah. Antum mencari pasangan hidup tidak dengan kriteria yang disyariatkan. Atau proses antum menikahin dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi mawaddah warahmah enggak ada. Baiti jannati enggak. Bahkan sebagian orang enggak kepingin pulang ke rumahnya kecuali kalau istrinya tidur. Kenapa Ustaz? Daripada ribut Ustaz. Anak kalau pulang kerja selalu ditanya. Kok telat ini itu macam-macam, ganti sekarang. Jadi perempuan nih para wanita belajar dari wanita. Iya sahabat untuk bagaimana mereka menghormati dan menghargai suaminya. Di Jepang. Ini cerita di Jepang Masya Allah. Wanita Jepang itu Ustaz, ya tradisi mereka, bukan agama kita bicara. Dan agama kita lebih baik dari mereka sebenarnya. Tradisi wanita Jepang itu kalau suami berangkat kerja itu diantarkan Ustaz. Diantarkan, dikasih bekalnya sampai ke pintu pagar. Kemudian ditunggu sampai menghilang dari pandangan mata. Baru istri masuk ke dalam rumah. Ketika pulang Ustaz, ini cerita orang Indonesia yang menikah dengan perempuan Jepang. Ketika sampai rumah subhanallah Ustaz, jaket anak dibukakan, sepatu dibukain, kemudian diambilkan air hangat, dibasuh kaki anak Ustaz. Masya Allah. Siapa yang istrinya kayak gitu dan kasih hadiah? Nah, jamaah, tambah lagi hadiahnya, mungkin nggak ada. Nah, 2 hadiahnya. Diusahakan, Masya Allah. Betul jamaah. Itu akhlak seorang wanita yang Masya Allah. Kita kadang-kala tadi masalah sepele jadi ribut, berantem. Kadang-kala suami datang, jangan ditanya dari mana dulu. Yang ditanya seorang istri melihat suaminya baru datang, tanya, bang kepingin apa bang? Mau yang panas, yang dingin, yang anget, semuanya udah siap bang. Masya Allah. Selesai. Kasih itu makanan, dipersiapkan bajunya ditaruh. Sehingga masalah-masalah yang memicu
pertengkaran itu dihilangkan. Dari kedua belah pihak, suami istri harus menjaga. Jadi jangan berpikir cerai. Ini kan berpikir kalau memutuskan bercerai, boleh nggak dalam syariat? Cerai itu solusi terakhir. Bisa jadi antum bercerai, masalah ini pun kembali ketika menikah lagi. Karena penyakitnya ada sama antum. Siapapun istrinya, siapapun suaminya, antumnya yang nggak berubah. Maka jangan berpikir untuk bercerai dahulu. Bahkan Allah mengatakan kepada para lelaki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ya istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, kalau benci, apa suruh ceraikan? Enggak, kata Allah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sabar. Jangan tahu diceraikan, enggak. Jadi nasihat ana tidak harus bercerai. Apa sekarang permasalahannya? Ustadz, suami ana ini masalahnya remeh, Ustadz. Kadang kala teh habis ribut marah, Ustadz. Alhamdulillah, anti udah tahu penyebabnya teh habis ribut. Jangan pernah teh itu habis. Beli termos. Betul jemaah. Karena masalahnya kan udah tahuan. Suami gara-gara teh ribut, kasih termos. Ketika suami mau marah, mana tehnya? Bang, 1 termos buat abang. Oh, nggak jadi marah dia. Alhamdulillah sudah ada termosnya. Kalau masalahnya kadang-kala suami masalahnya kaos kaki. Ada memang suami masuk rumah kaos kaki tinggal kemana, pagi ribut sama istrinya. Kaos kaki kemana? Masya Allah. Sebelum suami anti marah, anti sudah beli 2 lusin kaos kaki. Taruh, seret. Mana kaos kaki? Bang. Nah, nggak jadi marah dia. Pokoknya segala celah yang memicu keributan dalam rumah tangga ditutup. Jangan beranggapan Ustadz masalahnya remeh. Ya sudah, kalau masalah remeh menyebabkan keributan, hilangkan masalahnya. Itu tugas seorang istri membicarakan. Suami pun seperti itu. Apa masalahnya keributan itu? Oh, masalah keributan ini Ustadz, dia kadangkala istri itu minta dibelikan sesuatu, nggak ada Ustadz. Ketika seorang suami istri minta sesuatu nggak ada, antum belikan bunga mawar. Sampai rumah, afwan dek, yang kau minta nggak ada, tapi ini untukmu. Selesai. Oh ya nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal yang bisa diselesaikan jemaah, tidak dengan perceraian. Tidak. Karena perceraian ini dicintai oleh iblis. Kecuali dalam kondisi memang tidak memungkinkan bisa dilanjutkan, baru berpikir bercerai. Apalagi masalah ekonomi ya. Istri banyak yang tidak pandai bersyukur. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu banyak yang matre, iya. Tapi tidak semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar, tampakkan kepada aku neraka fa idza aktsaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Ya, masalah ekonomi kadangkala, masalah jasa suami yang dilupakan. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Dia kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Dia kufur dengan suaminya sendiri. Padahal suaminya telah banyak berbuat. Ustaz, nggak ada baiknya suami ana. Ini sudah bukti. Suami ana Ustaz, ana kayaknya harus minta kenapa? Udah, nggak ada baiknya dia. Dia sudah lupa dengan semua kebaikannya. Padahal pasti ada kebaikan di diri suami. Kalau nggak ada kebaikannya, kenapa engkau mau dipinang dia? Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya sudah menikah 17 tahun. Tapi sampai sekarang rasa cinta itu belum ada. Yang ada rasa kasihan. Apakah ana berdosa? Kasih solusinya buat ana Ustaz. Subhanallah jemaah. Tidak semuanya dibangun di atas cinta rumah tangga itu. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang tabi'in yang namanya Abu Azra. Ya, kalau nggak salah. Dia itu dikenal setiap wanita yang dinikahin selalu gugat cerai. Akhirnya nama Abu Azra jelek di masyarakat. Suatu hari dia membawa sahabat dia, Abdullah bin Arqam insyaallah. Dia bawa ke rumahnya. Sinilah, kau masuk ke rumahku. Aku ingin kasih tahu kenapa perempuan-perempuan itu akhirnya gugat cerai atau dipaksa khulu dari dia. Ternyata istrinya itu tidak cinta sama suami.
Abu Azra mengatakan kepada istrinya, Ansyudukillah, aku meminta dengan nama Allah kepadamu. Engkau cinta sama aku apa enggak? Pertanyaannya masalah cinta. Bisa enggak orang dipaksa cinta, jemaah? Berat. Kata istrinya, udah jangan maksa aku kayak gitu, enggak enak aku lah. Enggak, aku minta dengan nama Allah. Jawab dengan jujur, kata dia. Apa jawab istrinya? Ya enggak, aku enggak suka sama kamu. Apa kata Abu Azra? Kayak gini nih istriku. Modelnya kayak gini, enggak ada yang suka sama aku. Gimana aku mau hidup sama dia? Akhirnya laporan kepada Umar bin Khattab. Setelah laporan ke Umar bin Khattab, dipanggil istrinya. Ditanya sama Umar bin Khattab, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau engkau tidak cinta sama dia? Iya Amirul Mukminin, dia maksa aku dengan nama Allah mintanya. Apakah boleh aku berdusta? Tanya istrinya. Kata Umar bin Khattab, ikzibi, nggak masalah. Termasuk dusta yang diperbolehkan adalah dusta di antara suami istri. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga itu yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Walakinnahum yata'amaluna bil Islam wal ihsan. Mereka itu muamalah di antara mereka karena syariat Islam, aturannya memang harus menghargai istri, aturannya harus menghargai suami. Bapak-bapak, jangan dipikir istri bapak-bapak ini masih cinta sama bapak-bapak. Kadang-kala cuma kesian aja dia. Iya. Yang lihat suaminya, aduh Ustaz udah tua, tapi ya gimana Ustaz ya? Bismillah lah, ana sabar menghadapin dia. Betul. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan, istri jadi berat, permintaannya macam-macam. Kadang-kala yang ada adalah kasihan. Nggak masalah. Hasan Al-Basri pernah ditanyain tentang jodoh oleh seseorang. Dia mau menikahkan putrinya. Apa kata Hasan Al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramah wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Orang bertakwa itu kalau ada cinta sama istrinya, apa yang akan terjadi? Dia akan memuliakan istrinya. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, apa yang dilakukan orang yang bertakwa? Dia tidak akan mendolimin hak-hak istrinya. Jadi kalau dikatakan, apakah semua harus cinta? Enggak. Tadi yang ana bacakan, fa in karihtumuhunna, apabila kalian benci kepada istri kalian. Kadang-kala ada benci nggak suka, tapi lihat kepada kelebihannya. Mungkin tadi ngelihat kesian ya Ustaz, dia anak yatim. Ya bismillah, kau bertahan sama dia. Maka dengan kasih sayang itu semoga Allah mengasihimu nantinya. Barakallahu fikum. Nah, ini ana mau bertanya Ustaz. Pertanyaannya di luar tema. Perempuan kan diwajibkan untuk menutup aurat. Ana pernah dengar jika tidak menutup aurat maka ada 4 laki-laki yang ikut masuk ke neraka. Ayah, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki. Bagaimana ya Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang ayah akan bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya. Bukan berkaitan dengan nutup aurat atau tidak. Berkaitan dengan semuanya. Anaknya tidak sholat, bapaknya akan ditanya. Ada anaknya tidak puasa, bapaknya akan mempertanggungjawabkan hal itu. Karena dia bertugas untuk memberikan bimbingan kepada dia. Jadi bukan urusannya dengan aurat saja, tapi dengan perintah-perintah Allah dan larangannya. Seorang suami, ya, dia juga bertanggung jawab terhadap istrinya. Kenapa dia tidak menegur istrinya? Kenapa dia tidak ajari istrinya? Bukan masalah aurat lagi yang saya sampaikan. Dalam semua masalah agama. Istrinya tidak sholat, istrinya ghibah, dibiarkan, dapat dosanya dia. Karena dia harus membimbing istrinya. Seorang kakak umpamanya, kakak laki-laki atau saudara laki-laki, ketika melihat kemungkaran di keluarganya, dia punya kewajiban untuk mengingkarinya. Kemudian anak sama.
Ketika dia melihat orang tuanya melakukan kemaksiatan, bukan yang ibu bapaknya juga, dia diperintahkan untuk menyampaikan. Apabila dia melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, maka kelak dia akan mempertanggungjawabkan hal itu. Kenapa dia diam tidak mengingkari kemungkaran tersebut? Jadi bukan hubungannya dengan aurat saja, bukan urusannya sama perempuan, tapi dengan semuanya. Bapak akan mempertanggungjawabkan anaknya, suami akan mempertanggungjawabkan istrinya, seorang kakak atau adik itu akan mempertanggungjawabkan keluarganya. Ketika dia melihat kemungkaran dia biarkan. Seorang anak pun seperti itu. Kalau dia melihat orang tua yang melakukan kemaksiatan, maka anak mendakwain. Sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Nggak berhenti Nabi Ibrahim mendakwain bapaknya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz mohon pencerahannya. Bagaimana saya harus bersikap terhadap suami yang enggan mendengar nasihat istrinya agar menjalankan sholat, bahkan suka marah dan malah menuduh saya yang banyak dosa. Justru sekarang sudah sekitar 4 bulan suami mengikuti pertemuan di waktu larut malam. Saya sudah sering mengingatkannya dengan baik-baik, tapi sering malah suami yang marah. Syukron atas nasihatnya. Subhanallah jemaah. Ini sepertinya karena kesalahan memilih. Suaminya nggak sholat. Bagaimana? Nanti kok mau sama dia? Apa yang menjadi tolok ukur? Tolak ukur apa tolok ukur? Salah ternyata jemaah. Ana ditegur sama jamaah, Ustaz, bukan tolak ukur Ustaz. Yang betul itu tolok ukur. Oh enggak Ustaz, ternyata ada 2 bahasa, dua-duanya boleh. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Tapi ada yang menegur jamaah bukan tolak ukur Ustaz, yang betul tolok ukur. Ana mau ngomong apa barusan? Nah, salah memilih. Salah memilih dia. Apa yang menjadi tolok ukur anti menerima dia sebagai suami? Anti melihat kepada hartanya? Melihat kepada ketampanannya, apa melihat kepada agama dan akhlaknya? Mungkin itu yang tidak dilihat, agama dan akhlaknya. Sehingga sekarang suami dalam kondisi dikasih nasihat malah marah-marah. Sholat tidak mau. Bagaimana sikap istri? Yang pertama, ketahuilah bahwasanya suami ini Allah tempatkan sebagai pemimpin. Dan menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati anak buah. Maka perlu kondisi yang khusus dan spesial. Paling tidak kalau mau ngomong sama suaminya, di waktu suaminya sedang tidak punya masalah. Jadi ketika memang dia lagi seneng ya, kita kasih minuman yang enak. Gimana bang? Enak bang, kata dia. Ini bang tambah lagi macam-macam. Setelah dia makan, bang boleh aku ngomong bang. Izin sama suami. Ketika suaminya ngomong, apa? Masalah sholat lagi nih. Iya aku mau sholat, sudah. Insya Allah dia mau sholat. Artinya kita berusaha untuk berbuat baik. Jangan sampai terkesan menggurui. Karena dia pemimpin. Maka caranya memang harus dengan sharing sama dia. Kemudian ngasih nasihat itu, lihat kondisinya. Kalau tidak bisa mentok nih, nggak bisa ngasih nasihat, cari orang lain. Bukan membongkar aib suami, bukan. Cari siapa teman suami yang mungkin bisa mengajak suaminya. Jangan sampai aib suami tersebar ke orang banyak, jangan. Tapi cari orang yang bisa menyimpan rahasia, kemudian paling tidak bisa memberikan nasihat kepada suami nanti. Sambil terus berdoa, dipuasain suaminya. Izin sama suaminya, Mas, saya kepingin puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya buat Mas lah. Anak kepingin doa nanti hari Senin Kemis supaya Allah buka pintu hidayah buat kita semua, Mas. Nggak apa-apa. Minta. Artinya puasa itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Nggak apa-apa kita minta sama Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Jamnya ini cocok nggak jamaah? Lambat kayaknya jamaah. Nah, sekarang sudah jam 11 jamaah. Baik, pertanyaan terakhir jamaah, ana carikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ustaz,
Ana maksiat dan bertaubat berulang-ulang. Apakah Allah Ta'ala masih mencintai ana? Ana malu, Ustaz. Ana bermaksiat pun tetap diberi rizki oleh Allah. Bahkan bertambah. Wallahi jamaah. Itu Allah. Allah tuh berbagi rizki kepada semuanya. Dan hati-hati tatkala Allah memberikan rizki kepada kita dalam kondisi kita berbuat maksiat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah mencurahkan rizkinya kepada seorang hamba dalam posisi dia melakukan kemaksiatan, semua yang dia inginkan dia dapatkan, kepingin ini Allah kasih, kepingin itu Allah kasih, padahal dia selalu berbuat kemaksiatan, maka ketahuilah itu yang disebut istidraj. Diluluh, Allah biarkan engkau. Karena orang kalau dikasih rizki kadang-kadang lupa, dia jadi GR, merasa nggak ada masalah. Tapi kalau dikasih musibah, dia jadi ingat sama Allah SWT. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Tatkala orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, dikasih peringatan ini, dikasih musibah ini, tapi tetap melakukan dosa, apa yang terjadi? Bukan Allah tutup rizkinya, tapi Allah bukakan pintu rizki buat dia. Kulla syai'. Sampai tatkala orang ini senang, gembira dengan kesuksesan-kesuksesan yang dia raih, akhadnahum baghtah. Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa. Selesai jemaah. Maka hati-hati kalau kita berbuat dosa, kemudian Allah tetap kasih rizki sama kita, jangan-jangan kita sedang diluluh sama Allah. Sebagian ulama salaf itu, kalau setahun nggak sakit dia takut. Takut apa? Takut Allah sudah lupa sama dia. Allah sudah meninggalkan dia. Karena di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih ujian dan bala. Itu tanda cinta Allah. Antum kena musibah, antum sakit, antum ini tanda cinta Allah. Kata Rasul SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala sama dia, sehingga dia kembali ingat sama Allah terus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Dan apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.